teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku di channel Miftahul Hikmah. Semoga kalian semua makin banyak yang mengenal channel aku. Walaupun ini subscribernya masih sedikit, tapi ya udah nggak apa-apa. Aku bakal rajin untuk upload dan mudah-mudahan ya kalau rezeki mah nggak kemana gitu ya. Nah, oke teman-teman, di sini aku tuh kemarin terakhir kali itu kan nge-tag video tentang masak-masak ya, resep memasak. Nah, kali ini aku mau nge-tag video tentang pengalaman aku dan apa ya yang buat aku bahagia juga. Ada bahagia, haru juga. Uh, Tentang alhamdulillah aku diberikan kepercayaan ya, yaitu adalah hamil ya teman-teman. Nah, jadi banyak banget yang aku searching dulu tuh di Google, itu banyak banget tentang gimana caranya supaya hamil, terus gimana caranya supaya aku bisa subur gitu ya. Padahal aku pribadi itu, jadi ini langsung aja ya aku cerita. Jadi aku pribadi itu dulu tuh haidnya itu rajin banget. Dia tuh keluarnya tuh rajin banget dari misal tanggal 7. Ya keluarnya kalau nggak tanggal 6, tanggal 7 itu udah keluar, teman-teman. Nah, terus waktu nikah itu selama 2 tahun, itu tuh haidnya juga tiap bulan teratur. Cuman tanggalnya yang memang nggak sama gitu. Tapi tiap bulan keluar. Cuman tanggalnya itu misal sekarang awal bulan. Nanti dia tuh keluar di akhir bulan gitu. Nah, terus aku apa namanya? Kayak takut aja gitu, loh masa ini nggak teratur gitu. Tapi aku tanya ke apa, ke temen aku yang bidan gitu ya. Nah itu katanya kalau pokoknya tiap bulan keluar itu berarti teratur gitu. Ya udah berarti alhamdulillah lah. Nah di situ temen-temen banyak banget kan kalau pernikahan selama 1 tahun tuh katanya uh, apa namanya harus diperiksain kalau memang belum hamil gitu, harus diperiksain, periksa kesuburan lah, periksa begini begitu gitu ya. Nah terus aku pribadi itu kayak masih takut gitu loh, kayak enggak, insya Allah subur kok gitu. Jadi punya feeling positif aja gitu. Mungkin emang aku belum dikasih gitu ya, mungkin memang aku belum dikasih kepercayaan gitu sama Allah, karena aku disuruh untuk mungkin sekolah dulu, kuliah dulu kali ya. Karena aku kan nikah itu waktu lulus dari SMK dan itu baru masuk perkuliahan gitu. Jadi aku tuh telat lah intinya sama teman-teman aku. Teman-teman aku udah semester akhir, aku masih baru masuk semester tengah lah. Nah, terus setelah itu aku pribadi itu uh, apa namanya? Waktu itu kalau dibilang mengkonsumsi apa kak, misalkan ya ada yang tanya seperti itu, aku nggak pernah mengkonsumsi apapun. Jadi aku minum air putih doang yang banyak, minum air putih yang banyak, terus makannya itu ya makan sayur. Itu aku nunggu hamil tuh selama 2 tahun teman-teman. Karena aku takut ya, jadi perempuan itu kan nalurinya tuh lebih lebih gimana gitu ya daripada laki-laki. Nah kalau suami itu uh, udahlah paling memang belum dikasih gitu gitu aja kalau suami aku. Nah tapi aku tuh takut aja gitu loh, kok temen-temen aku tuh yang udah nikah dapat seminggu itu juga ada yang udah hamil gitu. Terus habis itu ada yang dapat sebulan udah hamil, bahkan sekarang udah punya anak. Nah padahal yang nikah duluan tuh aku gitu kan. Nah jadi aku tuh merasa kayak diri aku tuh kayak aduh nanti aku gimana gitu kan, berarti apa aku kurang gitu, apa aku nggak subur atau gimana gitu, cuma takut aja gitu. Nah jadi aku ngejalanin itu pokoknya santai aja lah. Waktu itu sebelum pandemi itu kan aku masih masuk kuliah ya teman-teman. Jadi aku jadwalnya tuh full kuliah dari pagi jam, pokoknya habis subuh itu jam 6 itu udah harus di tempat, udah harus duduk di tempat duduk sebelum dosennya datang jam 6. Dan itu kuliah tempat kampus aku tuh kan tinggi banget, apa di lantai 7, di lantai, pokoknya sampai lantai 7. Nah, oh aku ada di lantai 5, ada di lantai 4. Lantai 4, lantai 3, lantai 2. Nah, itu pokoknya tempat anak-anak kuliah itu di situ. Nah, bahkan memang ada liftnya, cuman kadang itu liftnya itu nggak bisa dipakai gitu loh, temen-temen. Nah, terus otomatis kan aku naik turun tangga gitu kan. Nah, itu mungkin yang membuat aku kecapean juga gitu. Nah, terus setelah itu aku pribadi itu uh, apa ya?
mengontrol diri aku lah, pokoknya minum air putih yang banyak kayak gitu. Nah, yang aku rasakan itu di 3 bulan sebelum aku tahu kalau aku hamil. Nah, jadi udah dapet 2 tahun teman-teman. Nah, 2 tahun lebih itu terus aku baru tahu kalau misalkan aku hamil. Nah, di 3 bulan sebelum aku hamil itu yang aku rasakan adalah haid aku teratur banget, teratur banget. Jadi tanggalnya pas. Jadi tanggalnya itu adalah tanggal 18 dari 3 bulan yang pertama ya, dari bulan apa tuh? Bulan November, September, Agustus, September, bukan, dari Juli, ya, ya. Maaf, dari bulan Juli, Agustus, September. Nah, itu tuh belum teratur banget teman-teman. September itu aku masih haid dari tanggal 18 ya. Nah, terus di saat padahal di bulan Oktobernya itu aku belum tahu kalau misalkan aku ternyata udah hamil ya. Hamilku tuh November akhir lah. Nah, itu aku ngerasa loh, ini loh belum waktunya haid, tapi bagian daerah dada itu udah mulai kayak kenceng gitu kan teman-teman. Nah, itu yang aku rasain, yang aneh sih dari aku, kok kenceng ya, jangan-jangan haidnya awal lagi, nggak teratur lagi kayak gitu. Nah, terus aku biarin aja dulu. Nah, aku biarin dulu dan ternyata kok kayak penasaran aja gitu, kok makin kenceng ya gitu. Nah, akhirnya aku datang, sebelum datang ke bidan itu aku punya test pack di rumah satu yang belum aku gunain, masih baru, dan aku coba-coba aja. Nah, waktu itu teman-teman yang aku coba itu dia tuh garisnya samar banget. Oh ya, aku lupa gak bawa test packnya. Oke, nanti aku tunjukin ke kalian. Jadi test pack itu samar banget, hampir nggak kelihatan lah, pokoknya kalau disenterin itu baru kelihatan. Jadi sebenarnya ada garis 2, cuman nggak kelihatan. Nah, kalau misalkan garisnya cuma satu itu biasanya udah sering lah aku ya, yang dulu-dulu itu udah sering. Itu kalau di center juga nggak bakal kelihatan kalau emang satu gitu ya. Nah, terus kemarin tuh ada 2, cuman dia tuh kecil banget gitu loh, kayak tipis banget gitu loh teman-teman. Nah, aku kayak ngerasa, pokoknya yang aku rasakan adalah pertama daerah bagian atas, bagian dada aku tuh bener-bener kayak benar-benar kenceng. Terus habis itu belum mengalami mual, belum. Jadi aku tuh baru mengalami mual itu setelah nanti tengah-tengah ya teman-teman. Nah, terus aku baru tahu kalau hamil. Terus aku ke bidan waktu itu untuk periksa, cek ke bidan, dan kata bidannya itu ini sudah 6 minggu. Wow, 6 minggu ya kan, berarti kan HPHT-nya tuh kan dihitung pakai HPHT. Nah, jadi nggak dihitung dari berhubungannya kapan, enggak. Jadi dihitungnya itu ya itulah. Pokoknya kalian tahu ya, aku juga kurang paham dihitungnya. Pokoknya bidannya tuh ngitungnya seperti itu. 6 minggu. Kalian yang paham nanti komen ya di kolom komentar. Nah, karena aku pribadi kurang paham juga. Nah, terus teman-teman, pokoknya dihitung udah 6 minggu, dan akhirnya aku dikasih susu lah, dikasih ini, dikasih itu. Aku kayak shock gitu, kayak senang, antara senang dan terharu juga gitu, karena penantian 2 tahun tuh lama banget ya. Apalagi yang ada yang baru dikasih 5 tahun baru dikasih anak, baru terus 3 tahun baru dikasih anak gitu kan. Nah, jadi ya merasa bersyukur gitu loh. Pokoknya masih banyak orang-orang yang di sana itu yang masih nggak seberuntung aku gitu loh. Nah, terus akhirnya aku memutuskan untuk belum USG ya teman-teman. Jadi waktu itu aku mau sempet USG, tapi aku kayak nanti aja lah gitu. Nah, aku tuh masih di usia kehamilan 1 minggu sampai 6 minggu tuh aku belum merasakan mual. Baru minggu ke-6 sih, minggu ke-6 akhir itu aku baru merasakan mual. Dan aku tuh masih naik sepedaan kayak gitu, masih naik sepeda ontel itu loh teman-teman. Nah, jadi bukan sepeda motor, sepeda ontel. Nah, kan nggak boleh, tapi aku tuh kan hobi aku adalah naik sepeda ontel kalau pagi gitu, jalan-jalan cari jajan kayak gitu. Terus ya itulah, aku tuh anak nggak bisa diem, pokoknya cari makanan, cari apa gitu ya, naik sepeda deket-deket rumah gitu. Dan ternyata
di hari kok kayak agak kecapean gitu loh, itu aku keluarlah flek, bukan flek bukan flek lagi ya namanya, tapi bener-bener darah gitu loh. Nah itu dia tuh satu pembalut penuh, jadi waktu itu keluarnya itu netes-netes, keluarnya itu sakit banget. Yang pertama aku rasain adalah aku nggak bisa duduk, itu di usia kehamilan yang ke 6 minggu. Itu kalau aku teruskan naik sepeda ontel terus, aku ya bawa alam ya, aku nggak tahu lagi. Nah di sini aku bener-bener kayak baru tahu, akhirnya setelah kejadian itu aku nggak pernah lagi sama sekali naik sepeda ontel, terus naik pokoknya sama sekali lah nggak pernah ngayuh sepeda itu. Jadi padahal sepedanya baru beli. Nah tapi udahlah libur dulu sepedanya gitu, padahal aku seneng banget naik sepeda itu. Nah terus aku kaget gitu ya, sakit ketika dibuat duduk, duduknya itu nggak bisa tegak gitu loh teman-teman. Jadi duduk aku tuh apa kayak ngebungkuk gitu loh. Nah kalau dibuat tegak tuh nggak bisa. Kok sakit ya, itu waktu maghrib, padahal paginya itu masih naik sepeda. Nah terus akhirnya kok tiba-tiba tuh keluar netes darah gitu, netes. Aku kaget dong. Nah kan kalau orang-orang lain tuh bilangnya mungkin itu flek, mungkin itu flek. Nah kalau flek itu yang setahu aku yang kayak eh, dikit gitu ya darahnya. Nah tapi ini aku enggak ya kayak darah gitu, tapi alhamdulillahnya tidak ada darah menggumpal, jadi darahnya tuh seger gitu. Terus aku pergi ke bidan, kata bidannya wah rahimnya sudah kebuka gitu, itu usia 6 minggu. Ya Allah, masa nggak jadi lagi gitu loh. Aku kayak shock gitu ya teman-teman. Doakan ya semoga ini sehat gitu ya, sampai nanti lahiran sehat gitu. Nah terus akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit gitu ya sama bidannya, karena itu tanggal merah jadi, dan udah malam juga, jadi dokternya nggak ada, jadi adanya tuh besok gitu. Akhirnya aku besok pergilah tuh ke rumah sakit sama suami kan, ke bidan ke dokternya, bukan bidan, ke dokternya itu untuk di USG. Nah karena di bidannya itu yang kemarin tuh nggak ada tempat USG-nya, jadi USG-nya itu sebulan sekali. Nah waktu itu jadwalnya di situ nggak ada. Nah terus akhirnya aku ke rumah sakit itu dan aku datang ke situ. Alhamdulillah kata dokternya itu ini tuh rahimnya itu uh, lemah gitu loh teman-teman. Jadi kehamilannya tuh kandungannya tuh lemah dan kemungkinan sedikit sekali gitu. Nah sampai aku tuh kayak shock gitu ya. Ya Allah, masa apalagi sih nggak jadi lagi gitu. Aku sedih banget waktu itu, dan ditemenin sama suami aku juga. Jadi posisi rahimnya itu udah, kan kalau rahim gimana ya, aku harusnya bawa ininya sih, bawa kertasnya itu. Jadi dia tuh dia terkikis gitu, jadi terkikis sama darah. Jadi darahnya itu ya yang kalau kita keluar head itu biasa. Nah terus tapi di situ detak jantungnya si bayi itu masih ada. Nah terus akhirnya aku dikasih lah tuh sama si dokternya itu obat penguat rahim. Nah obat penguat rahim itu aku dikasih cuman sekali. Terus aku datang balik lagi ke dokternya itu 1 bulan lebih lah. Aku balik lagi, kata dokternya kan kalau misalkan 2 minggu kemudian misalkan ini gagal ya wawalam gitu kan. Nah tapi aku berjuang aja, bismillah gitu, kalau emang rezeki aku ya alhamdulillah gitu. Dan di situ aku cek lagi dokternya, kalau misalkan balik lagi berarti nggak ada kontraksi apa-apa gitu. Waktu dicek lagi kata dokternya, oh bagus, alhamdulillah gitu. Nah jadi aku disitu seneng banget, dan alhamdulillah sekarang udah memasuki usia kandungan kehamilan yang ke 16 minggu ya teman-teman, 16 minggu. Nah pokoknya buat teman-teman, itu pengalaman aku waktu pendarahan kemarin. Jadi pokoknya buat teman-teman jangan panik, dan kalau hamil misalkan jangan naik sepeda ontel sih kalau menurut aku. Tapi kalau misalkan ada pendapat lain yang berbeda dari aku juga nggak apa-apa, pokoknya yang penting mah hati-hati aja gitu. Terus juga dari pola segi makanan, terus makannya makan apa gitu ya. Nah aku pribadi tuh makannya ya biasa aja sih makannya. Kalau apa, kadang pengen ayam bakar gitu, sebenarnya kan nggak boleh katanya, areng-areng kayak gitu ya, makan yang bakar-bakar gitu. Tapi aku jarang-jarang aja sih kadang makan juga gitu. Tapi alhamdulillah juga nggak apa-apa, yang penting mah nggak berlebihan gitu loh teman-teman, maksudnya itu gitu. Nah jadi promilku tadi tuh adalah nggak ada,
nggak promil, jadi benar-benar air putih. Suami juga nggak pernah minum obat-obatan apa, nggak pernah. Jadi benar-benar aku tuh takut kalau disuruh minum obat ini gitu ya. Aku sama sekali nggak minum apapun itu. Jadi buat temen-temen yang misalkan baru hamil, baru pertama kali terus menemukan seperti itu, nah itu ya kalian langsung USG. Dan kalau misalkan darahnya tuh nggak ada darah menggumpal juga alhamdulillah berarti. Nah, kata bidannya waktu itu, waktu rahim aku kebuka itu, bidannya tuh bilang kayak gini, ini syukur-syukur ada keajaiban supaya rahimnya tertutup lagi. Dan alhamdulillah tertutup lagi teman-teman. Itu aku udah sempet kayak shock gitu ya, karena kan kehamilan pertama. Nah ini udah masuk 4 bulan, udah mau jalan ke 5 minggu depan tuh, udah mau jalan ke 5 bulan. Jadi buat teman-teman semua yang misalkan punya pengalaman sama kayak aku, bisa sharing-sharing juga sama aku. Mungkin nggak boleh makan apa gitu ya. Nah jadi aku selama hamil nggak pernah lagi naik sepeda ontel. Nah itu sepeda ontelnya ada di situ. Oke, cukup sekian gitu aja video aku kali ini. Jadi durasinya sangat singkat mungkin ya, dari video-video aku sebelumnya. Dan mungkin nanti kalau misalkan aku minggu depan aku bakal sharing lagi, apalagi yang aku mau sharing buat teman-teman semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport channel aku, dan barangkali yang belum subscribe terus tapi nonton, jangan lupa buat subscribe. Semoga aku bisa kasih video-video terbaru lagi buat kalian semua. Oke teman-teman, itu aja, cukup sekian dari aku. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap berpikir positif aja lah, pokoknya positive thinking, karena imun itu dari pikiran kita ya. Kalau pikiran kita negatif ya imunnya bakal lemah juga nanti. Oke teman-teman, and see you next video. Makasih ya udah nonton. Bye. Thank you.